kali ini saya tetap ditemani oleh Pak Nasori dengan tentunya dengan topik yang berbeda. Selamat pagi Pak Nasori. Selamat pagi. Ini Pak, sekarang di Indonesia kan sudah new normal. Bagaimana sih Pak Nasori menanggapi new normal yang terjadi di Indonesia? Kita berangkat dari apa sih new normal itu? New normal itu adalah tatanan kehidupan yang baru, kalau saya bisa mendefinisikan apa itu new normal. Kalau kita melihat, sebenarnya new normal itu secara ideal diperuntukkan ketika wabah COVID-19 itu sudah berakhir. Jadi ada tatanan yang baru. Dalam arti begini, kalau pada pandemi itu orang itu harus paling yang idealnya itu harus PSBB atau lockdown di rumah. Tapi pada tatanan normal, kalau wabah ini sudah berakhir atau sudah tingkatnya zero, tidak ada yang positif lagi, maka ada tatanan new normal. Maksudnya apa? New normal itu misalnya orang kemana-mana harus pakai masker, harus cuci tangan, harus social distancing, kan seperti itu. Dikhawatirkan masih ada sisa-sisa dari COVID-19 itu yang dimaksud sebenarnya new normal. Tapi kalau kita kontekskan dengan negara kita, itu sebenarnya kurang pas. Kenapa? Kita menerapkan new normal ketika wabah corona atau COVID-19 itu masih tinggi, dan sekarang itu masih tinggi-tingginya, kan seperti itu. Nah, ini tidak pas sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, new normal itu ketika sudah ada penurunan, sudah tidak ada. Seperti di Selandia Baru, di Vietnam, itu new normal itu pantas. Kenapa? Karena sudah tidak ada masyarakat atau warga yang positif karena corona, kan seperti itu. Jadi itu yang menurut saya yang dimaksud dengan new normal. Nah, selanjutnya dengan konteks Indonesia, new normal ini dipahami keadaan seperti normal kalau di Indonesia. Sehingga apa? Banyak ditemui di masyarakat kita dimanapun, karena pemerintah mensosialisasikan sekarang sudah era new normal. Akhirnya apa? Karena pemahaman yang keliru, akhirnya dianggap keadaan sudah normal, hingga tidak pakai masker, kemudian tidak cuci tangan, kemudian tidak social distancing, sehingga protokol-protokol kesehatan itu diabaikan. Oleh karena itu, ini juga menjadi penyebab kenapa sekarang ini bahwa orang-orang yang positif untuk corona itu semakin tinggi. Kenapa? Karena beda atau salah pemahaman tentang new normal menurut saya. Itu yang menurut saya tentang new normal. Ya, kita kan sudah tahu kondisi Indonesia itu seperti ini. Maksudnya masyarakat kesadarannya itu kurang. Nah, itu buat Pak Nasori sendiri untuk untuk menghadapi kondisi yang seperti itu seperti apa? Sebenarnya begini, pertama, kalau ini menyangkut masyarakat, sebenarnya ini adalah pertama tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab individu. Jadi pemerintah bagaimana menjaga keselamatan warganya, kan begitu. Karena ini kondisi yang terkait dengan kesehatan, otomatis harus mengikuti protokol kesehatan, kan begitu. Protokol kesehatan kalau kita breakdown lagi, berarti kalau protokol kesehatan berarti pemerintah harus menerapkan PSBB. Kalau istilah Indonesia itu istilah lockdown, PSBB dengan ketat, terutama untuk zona daerah yang terkategori zona merah, kan seperti itu. Harus ketat. Kenapa? Karena wabah ini kan menular dari orang ke orang, ya kan. Otomatis kalau misalnya kita lockdown atau PSBB, kita karantina, otomatis penyebarannya akan sangat minim, kan seperti itu. Nah, ini tanggung jawab pemerintah menurut saya. Kalau secara individu, kalau sudah pemerintah istilahnya menerapkan normal lain, sekarang tinggal kalau sudah seperti itu, berarti secara pribadi warga negara Indonesia sudah sadar dengan sendirinya. Ini Pak Nasir ya, kalau misalnya dikaitkan dengan sekolah, itu apakah sudah pantas nggak sih kalau di sekolah itu sudah masuk dengan new normal atau dengan menggunakan protokol kesehatan? Nah, ini kalau dalam konteks sekolah atau pendidikan, ini masih bagus ini ya untuk kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah itu untuk sekolah, ketika sekolah itu masih zona merah, tidak diperbolehkan siswa itu masuk ke lembaga pendidikan apapun. Kenapa? Karena takut terkontaminasi, takut tertular wabah ini. Kenapa? Contohnya sudah banyak di Afrika itu, baru masuk sudah 800 siswa tertular. Nah, ini. Jadi mungkin
ini menjadi pelajaran yang bagus bagi pemerintah Indonesia masih melarang siswa untuk masuk di sekolah yang terutama zona merah. Nah, untuk zona hijau pemerintah juga memberikan aturan yang ketat bahwa untuk zona hijau diperbolehkan, tapi birokrasinya ketat. Pertama, harus ada rujukan rekomendasi dari gugus tugas di provinsi. Yang kedua, harus ada izin dari kepala daerah, apakah bupati, wali kota. Yang ketiga, harus ada izin dari dinas pendidikan. Yang keempat, orang tua mau tidak menyekolahkan anak walaupun zona hijau. Nah, kenapa? Karena keselamatan anak itu lebih utama dibandingkan pendidikan. Ya percuma pendidikannya nanti mendapat tapi anaknya tidak sehat atau kena penyakit ini. Jadi menurut saya untuk di kebijakan di pendidikan untuk pandemi corona ini sikap pemerintah menurut saya sudah cukup bagus. Dalam normal ini sebagai seorang guru, ini sistem pembelajarannya itu seperti apa, Pak? Untuk sistem pembelajaran di new normal ini atau dalam masa pandemi corona ini, jelas kita ini kan sesuai dengan protokol kesehatan, dalam arti sesuai dengan kebijakan pemerintah juga tidak boleh siswa itu datang ke sekolah. Otomatis kebijakan dari setiap sekolah itu memakai metode online atau daring dalam jaringan kan itu. Itu metode online itu kira-kira efektif atau se-efektif apa? Begini, metode daring itu ya begini, memang tidak sebagus ketika pembelajaran itu tatap muka. Kalau tatap muka itu jelas kita karena bisa berinteraksi dengan siswa itu secara langsung. Jadi apapun itu bisa kita komunikasikan dengan siswa. Tapi kalau di daring ini jelas banyak kelemahannya juga. Contohnya kelemahannya satu ya, tidak semua siswa itu mempunyai paketan data. Oh iya, yang kedua, tidak semua lokasi rumah siswa itu bisa mengakses internet, dalam arti mungkin tidak ada jaringan, tidak ada sinyal gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kalau kita generalisir semua siswa itu, makanya tadi dengan kekurangan dua tadi tidak serta-merta misalnya semuanya harus daring. Nah, makanya untuk itu daring itu sebenarnya lebih cocok ketika sekolah-sekolah di kota. Tapi kalau sekolah-sekolah yang daerah terpencil, mungkin daripada tidak ada pembelajaran, nah mungkin itu lebih bagus metodenya dibanding tidak ada pembelajaran, karena sudah kondisinya seperti ini. Yang jelas memang banyak kelemahan seperti itu. Jadi untuk siswa yang mau kurang fasilitasnya, misalnya tidak akses internetnya kurang, itu mengatasinya gimana, Pak? Nah, begini, kalau memang siswa itu misalnya kurang fasilitas, tidak ada sinyal atau kurang paketan data, atau katakan dalam tanda kutip siswa tidak punya perangkat untuk belajar online gitu ya. Jadi siswa ini biasanya juga sekolah memberikan alternatif. Dalam arti alternatif kalau di SMA itu namanya unit kegiatan belajar mandiri, namanya UKBM. Jadi di UKBM itu misalnya setiap mapel, kebetulan saya ngajar bahasa Inggris itu ada UKBM bahasa Inggris, unit kegiatan belajar mandiri bahasa Inggris. Di situ di awal semester misalnya sudah dikasih tahu bahwa ini harus dikerjakan ya, sesuai dengan petunjuknya. Jadi di UKBM itu ada petunjuk belajar, ada bahannya, kan seperti itu, yang bisa diselesaikan dalam satu semester. Nah, kalau ini sangat cocok ketika untuk siswa yang tidak punya perangkat pembelajaran daring. Jadi nanti mungkin secara berkala, mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali mereka mengumpulkan tugas ini ke sekolah. Jadi gurunya mengantarkan soal? Enggak, bisa siswanya ke sekolah untuk mengantarkan tugasnya ini, bisa dinilai oleh gurunya. Yaitu otomatis penilaiannya secara manual sudah, itu tidak seperti daringnya. Nah ini, kenapa? Mungkin karena keterbatasan. Dan ini saya melihat kalau di sekolah-sekolah daerah perkotaan mungkin tidak masalah, tapi kalau daerah yang jangkauan sinyalnya lemah, tapi tidak banyak juga, mungkin sekitar 20% lah anak-anak yang seperti ini, tidak semuanya. Jadi nanti ini di SMA ini masuk hari Senin, Pak ya? Gini,
Itu masih tetap daring atau tatap muka? Begini, ada persepsi yang kurang pas di masyarakat. Ini kan tanggal 13 Juli hari Senin ini sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi yang masuk itu masuk tahun ajaran. Kalau siswanya tidak masuk secara fisik, tapi pembelajaran dimulai sudah tahun ajaran baru. Jadi hari Senin itu masuk tahun ajaran baru. Tapi pembelajarannya seperti apa? Pembelajaran daring atau online sudah terjadwal. Mungkin kalau sekolah-sekolah SMA bisa dilihat di website sekolah atau di grup WhatsApp di setiap wali kelas. Ya, ada grup wali kelas masing-masing di setiap sekolah itu ada. Bisa dilihat di sana sudah informasinya. Oh, saya kira sekolah itu maksudnya hari Senin tatap muka. Nah, makanya itu kan persepsi memang di masyarakat begitu. Oh, hari Senin sudah masuk, maksudnya masuk dalam ajaran baru, bukan masuk sekolah atau masuk pembelajaran, tidak masuk siswanya secara fisik, tapi tetap menerima pembelajaran. Contohnya di sekolah kami itu tetap dijadwal pembelajaran tiap hari, daringnya itu ada, ya, tiap jenjang kelas 10, 11, 12 itu ada terjadwal tetap. Jadi kalau di sekolah kami itu ada 3 mapel per jenjang itu yang harus berkomunikasi secara daring. Misalnya kalau di sekolah kami itu pakai Google Classroom, pakai Zoom dan sebagainya yang bisa digunakan oleh setiap guru mapel. Jadi untuk sementara ini sekolah itu diliburkan, maksudnya dalam arti tidak tatap muka itu sampai kapan? Untuk saat ini peraturannya. Nah, itu seperti katakan tadi, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan mengikuti kondisi kesehatan, dalam arti sesuai dengan rekomendasi gugus tugas untuk penanganan pandemi ini. Dalam arti begini, kalau misalnya pandemi ini COVID-19 masih berlangsung sampai tahun 2021, selama itu berarti pembelajaran masih menggunakan metode daring atau online. Kalau misalnya katakan bulan September pandemi sudah berakhir, otomatis di bulan September itu pembelajaran juga bisa tetap muka, tidak menggunakan daring lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Sari kepada siswa yang melakukan pembelajaran daring. Gini, ya. Jadi sebenarnya yang ideal itu pembelajaran memang tatap muka atau face to face. Cuma karena kondisi seperti ini, berarti kita harus menyikapi bahwa pembelajaran itu harus tetap berlangsung, online education dan sebagainya. Jadi pembelajaran daring itu memang tidak sama dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring itu memang perangkatnya harus sudah siap. Perangkat daring, misalnya laptop, Android yang terakses atau bisa mengakses internet. Jadi kalau misalnya siswanya nggak siap secara perangkat, otomatis tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua, setelah perangkatnya siap, otomatis juga yang namanya pembelajaran daring, otomatis pemberian materi itu juga tidak sama atau tidak semaksimal tatap muka. Oleh karena itu, di sini siswa itu lebih aktif mencari bahan yang terkait dengan materi atau KD-KD yang ada di setiap mapel. Nah, kemudian yang ketiga, kalau di metode tatap muka siswa tidak tahu itu bisa langsung tanya. Nah, dengan ini kalau siswa tidak tahu, karena ini metodenya daring, mungkin kalau menurut saran saya kalau tidak bisa, mungkin jangan langsung tanya ke guru yang bersangkutan karena mungkin juga ada kesibukan jaringannya. Bisa juga langsung nanya atau tanya ke Google atau tanya materi atau mencari materi yang sama di YouTube. Kalau tidak bisa, ya bisa langsung menghubungi guru yang bersangkutan agar lebih efektif menurut saya. Itulah tadi ya informasi dari Pak Nasori. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih di video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.